Hutan cahaya dan penjaga bayangan terakhir. Di sebuah daratan jauh yang jarang dikunjungi manusia, terdapat sebuah hutan yang tidak seperti hutan pada umumnya. Di sana, pepohonan tidak berwarna hijau, melainkan bercahaya. Daun-daunnya berpendar biru, kuning, dan ungu. Setiap kali angin berhembus, cahaya itu bergerak seperti riak air. Hutan itu dikenal sebagai hutan cahaya. Namun di tepi hutan, hidup seorang anak bernama Liora, yang berbeda dari warga lainnya. Sementara orang-orang memiliki cahaya kecil di ujung jari yang menandakan hubungan mereka dengan hutan, Liora justru tidak punya cahaya sama sekali. Ia sering merasa aneh, bahkan sendirian. Suatu malam, ketika hutan tampak lebih redup dari biasa, Liora melihat sesuatu, bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu tidak bercahaya, namun tidak terlihat jahat. Lebih seperti tersesat. Penasaran, Liora mengikuti bayangan itu hingga ia tiba di sebuah gua kecil di tengah hutan. Di dalamnya, ia melihat makhluk kecil seperti rubah, namun seluruh tubuhnya hitam pekat seperti arang. Matanya redup, seperti lilin hampir padam. "Kau, siapa?" tanya Liora pelan. Makhluk itu menatapnya. "Aku Shed, penjaga bayangan terakhir. Dahulu, hutan ini memiliki keseimbangan antara cahaya dan bayangan. Tapi kini, cahaya mengambil semuanya. Aku memudar." Liora mendekat. "Tapi kenapa bayangan penting? Semua orang di desa bilang bayangan itu buruk." Shed menggeleng. "Tanpa bayangan, cahaya kehilangan bentuk. Tanpa gelap, terang tidak pernah dihargai. Hutan cahaya mulai redup karena bayangan sepertiku hilang." Liora terkejut. "Jadi hutan membutuhkan keduanya?" Shed mengangguk pelan. "Dan karena kau satu-satunya manusia tanpa cahaya, hanya kau yang bisa menyeimbangkannya kembali. Kau bukan gagal, kau unik." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Liora merasa bukan kekurangan, tapi kemungkinan. Shed membawa Liora ke pusat hutan, tempat sebuah pohon raksasa berdiri. Pohon itu disebut pohon jantung cahaya, sumber seluruh kilau yang menyebar ke setiap daun. Namun malam itu, pohon itu meredup. Cahaya birunya berubah pucat. "Jika pohon ini padam," kata Shed, "seluruh hutan akan mati." Liora menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" "Tutup matamu," kata Shed. "Rasakan gelapmu. Terima bahwa dirimu tidak bercahaya, karena kau adalah ruang bagi bayangan." Liora memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak kegelapan dalam dirinya. Ia merasakannya, menenangkan, tidak menakutkan. Seperti malam yang memeluk pagi. Ketika ia membuka mata, tubuhnya mengeluarkan bayangan lembut, bukan gelap pekat, tapi hitam indah seperti langit dini hari. Shed tersenyum. "Kau sekarang dapat melepaskan bayangan untuk mengisi kekosongan pohon." Liora meletakkan tangannya ke batang pohon jantung cahaya. Bayangan dari tubuhnya mengalir pelan, menyatu dengan akar dan dahan. Cahaya biru yang semula redup berubah semakin terang, semakin bersinar, hingga kembali memantul ke seluruh hutan. Tapi cahaya baru itu berbeda, lebih hangat, lebih alami, karena kini ia memiliki bayangan sebagai penyeimbang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Shed melihat cahaya itu memancar dan berkata pelan, "Hutan telah hidup kembali. Dan kau, Liora, kau bukan lagi anak tanpa cahaya. Kau adalah penjaga keseimbangan." Liora tersenyum, bibirnya bergetar karena bangga. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia memahami siapa dirinya. Shed perlahan memudar. "Tugas bayangan kini selesai. Kau akan melanjutkannya. Jangan pergi," kata Liora sedih. Shed tersenyum. "Aku tidak pergi. Aku menjadi bagian dari hutan ini lagi." Dan dalam cahaya terakhirnya, bayangan itu menyatu dengan tanah hutan. Sejak hari itu, hutan cahaya tidak hanya berkilau, tapi juga memiliki kedalaman gelap yang indah. Cahaya dan bayangan hidup berdampingan, saling melengkapi. Dan Liora, anak tanpa cahaya, menjadi penjaga yang membuat seluruh hutan kembali seimbang. Karena terkadang, yang terlihat kurang, justru adalah bagian yang paling dibutuhkan.